Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bilaniarno. Saya dari kelas TI 20B dan jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tes implementasi sistem, yakni pengujian program penentu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi menggunakan metode black box dan white box testing. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saya Salsa Bilaniarno dengan NIM 200511152, kelas TI 20B, Jurusan Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon, dengan alamat email salsabilaniarno@gmail.com dan LinkedIn salsabilaniarno. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih. Pertama, dalam salah satu cabang ilmu matematika ada yang namanya sebuah geometri. Cabang ilmu yang namanya geometri. Nah, segitiga ini diketahui memiliki beberapa jenis. Segitiga ini termasuk ke dalam ilmu geometri dan diketahui memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan dari sisi-sisi yang membentuknya maupun dari sudut-sudut pembentukannya. Untuk itu, penulis mencoba membuat program sederhana yang dapat memberikan kita keluaran berupa jenis segitiga dengan masukan berupa 3 sisi pembentuk segitiga. Nah, program ini dapat diaplikasikan sebagai media pembelajaran sekolah dasar maupun sekolah menengah. Pertama, namun untuk mendapatkan hasil yang sempurna dibutuhkan suatu pengujian sistem untuk mengetahui apakah program yang dibuat memiliki error baik dalam sintaks, logika, maupun perhitungan. Nah, di sini tes implementasi sistem akan dibutuhkan. Selanjutnya, nah sebelum itu kita mesti tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan segitiga. Di sini saya punya gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu segitiga, di mana segitiga ini adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Sudut ini saya misalkan sebagai alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Dan jumlah dari ketiga titik sudut tersebut adalah 180 derajat. Jadi jika penjumlahan dari ketiga titik sudut itu tidak menghasilkan 180 derajat, lebih dari 180 derajat, maka tidak dapat disebut sebagai segitiga. Nah, selanjutnya dalam program ini saya akan menentukan jenis segitiga. Ada 4 jenis segitiga yang akan saya cari. Yang pertama itu berdasarkan inputan dari sisi-sisinya. Nah, jika yang pertama adalah jenis segitiga sembarang. Jenis segitiga sembarang ini adalah segitiga di mana ketiga sisinya tidak sama besar, namun tetap membentuk sudut 180 derajat totalnya. Ya, jadi kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki, yakni segitiga yang mana kedua sisinya adalah sama panjang. Dan segitiga sama sisi, yakni jika ketiga sisi sama panjang. Oke. Nah, selanjutnya adalah segitiga siku-siku, di mana segitiga ini adalah segitiga yang memenuhi teorema Pythagoras dengan jumlah sudut tentunya adalah 180 derajat dan panjang sisi terpanjangnya merupakan kuadrat dari kedua sisinya yang lain. Di sini sisi panjangnya adalah B, di mana ini sepertinya gambarnya salah ya, tapi oke. Di sini sisi yang terpanjang adalah B, sehingga untuk mencari panjang B adalah B kuadrat sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi C kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi A, maka akan kita dapat dari B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat, dan seterusnya. Di sini nanti rumus ini yang akan kita pakai juga di dalam program untuk mencari segitiga siku-siku. Nah, dalam programnya sendiri, di sini ada flowchart-nya. Yang pertama, kita menginputkan suatu masukan sisi-sisinya, yakni sisi A, sisi B, dan sisi C. Kemudian setelah diinputkan, maka akan masuk ke dalam sebuah if-else. Apakah segitiga ini termasuk ke dalam, apakah sisi-sisi yang dimasukkan ini akan membentuk sebuah segitiga,
Nah, ini dicarinya melalui jumlah sisinya, jumlah sudutnya. Apakah sudutnya ini 180 derajat atau menggunakan. Nah, if else ini berisi tentang jumlah sisinya. Jika jumlah dari kedua sisinya ini lebih panjang dari jumlah sisi dari panjang sisi yang lain, maka itu dapat disebut sebagai segitiga. Misal kita masukkan inputan A, kemudian ditambah inputan B, kemudian inputan C. Di sini akan diolah dulu, apakah inputan A ditambah inputan B akan lebih besar daripada inputan C, atau inputan A ditambah inputan C lebih besar daripada inputan B, atau inputan B ditambah inputan C lebih besar dari inputan A. Jika iya, maka akan masuk ke kondisi selanjutnya. Namun jika tidak, akan langsung ke dalam program yang ini, yang 11, yakni inputan tidak dapat disebut sebagai segitiga. Namun jika benar, nanti akan masuk ke sini dan masuk ke dalam kondisi if else lagi. Kondisi yang pertama di sini adalah kondisi yang menunjukkan apakah segitiga tersebut termasuk segitiga sama sisi. Jika ya, maka nanti akan dari sini langsung akan keluar outputnya, kemudian masuk ke sini. Apakah programnya akan lanjut? Jika lanjut, nanti akan dimasukkan lagi inputan yang lain. Jika salah, maka akan masuk ke kondisi yang kedua nih. Apakah segitiga ini termasuk segitiga sama kaki? Jika iya, maka nantinya akan mengeluarkan output ini. Jika tidak, maka akan lanjut ke kondisi yang ketiga. Nah, jika sudah masuk ke kondisi yang ketiga, maka nantinya jika benar akan keluar input yang ini. Jika tidak lagi, maka akan mengeluarkan output segitiga sembarang. Nah, semua dari sini setelah mengeluarkan output akan lanjut ke kondisi if else yang selanjutnya, yakni apakah akan lanjut mencari bentuk segitiganya. Jika tidak, program akan selesai. Jika lanjut, ini akan melanjutkan while loop-nya. Oke. Kemudian pengujiannya nih. Nah, pengujian yang dipakai pertama adalah pengujian white box, di mana bertujuan untuk mengetahui kinerja logika yang dibuat pada suatu sistem, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pengujian white box ini dilakukan dengan tahap mengubah source code menjadi flow graph, kemudian mengubah berdasarkan path dari flow graph-nya. Nah, di sini dari flowchart yang tadi, maka akan dibentuk sebuah flow graph seperti ini. Ya, tertutup. Nanti ini akan masuk ke dalam suatu objek yang sama di sini. Kemudian setelah itu nanti akan ditelusuri tiap-tiap alurnya atau tiap-tiap path-nya. Nah, untuk path pertama, kondisinya di sini adalah ketika penjumlahan kedua data input lebih besar atau sama dengan data input ketiga, maka termasuk segitiga seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, contoh input datanya ini adalah 10, 10, 10. Hasil yang diharapkannya adalah output tersebut, segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki, berhasil. Nah, ini adalah hasil akhir setelah melewati semua kondisi-kondisi yang tadi. Kemudian path kedua, ketika penjumlahan kedua data input lebih besar atau sama dengan data input ketiga, maka termasuk segitiga, sehingga diuji kembali apakah ketiga data input sama nilainya. Jika tidak, maka akan diuji kembali apakah terdapat dua input data yang nilainya sama. Jika iya, maka muncul output terakhir. Nah, di sini outputnya adalah segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Sini bisa dilihat dua outputnya sama besar, dua inputnya sama. Ini 8, 8, dan 5. Kemudian selanjutnya adalah 5, 12, 13. Seperti yang kita tahu, 5, 12, 13 adalah segitiga siku-siku. Nah, dari sini melewati kondisi yang sesuai dengan flowchart yang tadi, kemudian menghasilkan output sesuai yang kita rencanakan, yakni segitiga siku-siku, dan outputnya juga mengeluarkan
mengeluarkan output yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga termasuk berhasil. Kemudian untuk page keempat, contoh data inputnya adalah 5, 11, 11 dan hasil yang diharapkannya adalah segitiga tersebut merupakan segitiga sembarang, berarti hasilnya berhasil. Kemudian contoh input datanya 70, 25, 40. Panjang sisi-sisi yang diinput tidak dapat membentuk sebuah segitiga. Nah, ini mengapa nih? Ini berhasil karena benar ya. Di sini karena penjumlahan dari keduanya tidak lebih besar dari yang lain. Penjumlahan ini 25 dan 40 hanya 65, tidak lebih besar dari 70, berarti ini bukan termasuk segitiga ya. Kemudian selanjutnya adalah 70, 25, 40. Ini juga sama, tidak dapat membentuk segitiga, sehingga kembali ke not 2. Nah, udah selesai. Selanjutnya adalah pengujian black box. Pengujian black box ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Hasil output apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oke. Nah, di sini hasil uji data benarnya adalah data inputnya yang ada hasil yang diharapkan, pengamatan, dan kesimpulan. Pemasukan ketiga input merupakan bilangan bulat. Hasil yang diharapkannya adalah menampilkan keterangan output sesuai dengan program. Pengamatannya, sistem menampilkan output sesuai dengan program dan kesimpulannya berhasil. Kemudian memasukkan ketiga input yang merupakan bilangan desimal. Jadi kita memasukkan 0,5, 0,1 dan sebagainya. Sistem menampilkan output yang sesuai. Jadi program ini bisa dimasukkan input yang semuanya bilangan bulat atau semuanya bilangan desimal atau gabungan dari desimal dan bilangan bulat. Karena sudah disetting float, jadi bisa dengan bilangan bulat dan bilangan desimal. Nah, ini untuk hasil uji data salahnya, memasukkan salah satu input bilangan negatif. Nah, tidak ada sisi dalam segitiga yang negatif kan. Jadi di sini sistem akan menolak ketika user memasukkan input bilangan negatif. Di sini menampilkan keterangan output sesuai dengan program. Sistem tidak dapat menampilkan output sesuai dengan yang diharapkan dan memasukkan salah satu input huruf. Nah, sistem tidak dapat menentukan output. Nah, karena sistem tidak dapat membaca input sebuah string, karena itu tidak dapat disebut sebagai sebuah sisi, tidak dapat masuk ke perhitungannya juga, sehingga sistem tidak dapat menentukan output sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kesimpulannya, hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa fungsi program berjalan sesuai logika yang ada. Jika pengguna memasukkan ketiga input merupakan integer atau float, maka program akan berjalan sesuai dengan logika yang dijalankan. Jika memasukkan selain integer atau float, maka program akan mengeluarkan error sesuai dengan yang tadi kita uji. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.